Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, terlanjutkan di part ke 472 part ke-472 bertepatan dengan bab ke-2275. Yuchen masih belum mengerti maksud dari perkataan Sun Yufang, tapi dia merasa sangat canggung ketika mendengar dia berkata seperti itu. Bagaimana juga Wang Dongsu adalah karyawannya sendiri. Meskipun grup Dihao adalah miliknya, tapi seluruh operasi manajemen perkembangan hampir seluruhnya ditangani oleh Wang Dongsu. Jadi jika dibandingkan, dirinya hanyalah orang yang lepas tangan. Jika dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Sun Yufang, membiarkan Wang Dongsu mengundurkan diri, mencari pasangan dan berkeliling dunia, maka itu sama saja seperti dia membuang otak dari grup Dihao. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya tidak berharap hal ini terjadi. Lagi pula, siapa yang rela membiarkan seorang karyawan teladannya untuk berhenti dan berkeliling dunia? Tapi dia juga sangat memahami. Lagi pula dia sedang menemani orang tua Wang Dongsu untuk mengobrol. Jadi ikuti saja alur pembicaraan mereka. Kemudian dia pun tertawa dan berkata, apa yang dikatakan Bibi sangat masuk akal. Sebenarnya selagi muda maka harus menikmati masa muda dan melihat dunia. Begitu mendengar Yuchen berkata seperti itu, Sun Yufang langsung tertawa dan mengangguk. Benar, tampaknya pikiranmu sama seperti Bibi. Kelak, bantulah Bibi untuk membujuk Dongsu. Lagi pula kamu adalah seorang wira swasta dan harus lebih senggang. Jadi setelah dia mengundurkan diri atau cuti libur, kalian berdua bisa berpergian atau liburan bersama. Aku, Yuchen tercengang dan berkata seraya tersenyum. Bibi, aku juga tidak sebebas yang Anda pikirkan. Biasanya masih banyak urusan yang harus ditangani. Sun Yufang melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, dengarkan Bibi, jika kalian tidak benar-benar menikmati kehidupan di usia kalian, maka kalian akan terkurung ketika sudah menikah dan mempunyai anak. Selesai berbicara, Sun Yufang tidak bisa menahan dirinya untuk mencurahkan hatinya. Ketika aku mengandung Dongsu, aku dan ayahnya merasakan berbagai lelah dan kekhawatiran. Saat aku berpikir mungkin aku akan lega setelah melahirkannya, tapi siapa sangka jauh lebih melelahkan setelah melahirkannya. Kemudian kami berpikir mungkin akan jauh lebih mendingan setelah anak masuk ke taman kanak-kanak. Tapi setelah waktu itu tiba, ternyata semakin merepotkan. Setiap hari tidak hanya khawatir untuk antar jemput, tapi juga harus memperhatikan segala perkembangan moralnya. Pulang sekolah masih harus belajar alat musik, menari dan kaligrafi. Setiap hari harus memboncengnya menggunakan sepeda dan mencari guru di kota Jinling ini. Setelah masuk ke sekolah dasar, kita tidak hanya harus memperhatikan hobinya, tapi juga harus memperhatikan pembelajarannya. Setelah itu dia akan masuk sekolah menengah pertama, lalu SMA, kemudian kuliah. Coba kamu lihat, tidak ada letak santai di dalam rutinitas ini. Wang Cheng Yuan yang sedang duduk di atas kasur juga tidak mengelak. Benar,
dari sejak hamil hingga kuliah. Itu benar-benar sebuah permulaan. Selama 20 tahun terakhir itu benar-benar sangat melelahkan. Sun Yupang juga menghela nafas. Jadi mumpung kalian masih muda, maka nikmatilah masa muda kalian dengan baik. Dalam seumur hidup manusia, waktu yang tepat itu adalah di kala usia 20 hingga 30 tahun ini. Hanya 10 tahun saja. Dalam 10 tahun ini, jika kalian telah memiliki pola pandang dunia, hidup dan juga nilai serta kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan jika kalian juga telah mencapai kemandirian dan mulai lepas dari kendali keluarga, maka kalian telah mencapai kebebasan menjadi orang dewasa. Jadi jika dalam 10 tahun ini kalian tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak menikmati dengan baik, maka kalian pasti akan menyesal di kemudian hari. Yichen mengaku dengan setuju. Ketika dia masih kecil, dia juga memiliki banyak impian. Pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sama sekali tidak pernah berharap anaknya kelak akan menjadi pria yang hebat. Waktu kecil, ibunya selalu memberitahunya, kehidupan ini sangat singkat, dunia ini sangat besar. Berharap dia bisa menjadi orang yang bahagia, orang yang bisa mengelilingi dunia, menemukan kebahagiaan dan menjalani hidup dengan baik. Jika tidak terjadi kecelakaan dengan kekayaan keluarga Yi, mungkin itu sudah cukup untuk membiayai Yichen dari kecil hingga besar, dan juga cukup untuk membiayai usianya yang 20 tahunan ini lalu mengejar cita-citanya. Namun Yichen sama sekali tidak pernah menganggap uang itu. Jadi setelah dia tumbuh dewasa, kemungkinan besar dia tidak akan pernah terbang dalam pertempuran keluarga. Dengan begitu mungkin dia yang sangat saat ini sudah bisa mengelilingi dunia. Mungkin dia akan menaklukkan gunung Everest. Juga kemungkinan bermain ski di pegunungan Alpen, berlibur di Prancis, pergi ke Antartika atau menyelam di Tahiti. Tapi kecelakaan itu mengubah lintasan hidup secara drastis. Awalnya dia yang menjadi anak terkaya di dunia dengan populasi 6 hingga 7 miliar di dunia, dan tidak lebih dari 100 orang yang bisa bereinkarnasi dengan baik. Tapi setelah umur 8, dia menjadi orang yang sangat menyedihkan dan yatim piatu yang sangat mengenaskan. Bahkan juga dibandingkan dengan anak yatim piatu lainnya, hidupnya jauh lebih menderita. Karena itu dia tidak hanya sama dengan orang lain yang kehilangan kedua orang tuanya, tetapi juga harus tinggal bersama anak yatim piatu lainnya di panti asuhan. Di masanya yang masih kecil, dia masih harus menanggung rasa sakit dari pembunuhan kedua orang tuanya, menanggung rasa dendam yang tak bisa dipendam, dan merasakan kesenjangan besar antara neraka dan surga. Dalam sekejap mata, tak terasa 19 tahun telah berlalu. Bocah kecil malang yang menangis di depan panti asuhan kini telah tumbuh besar menjadi seorang pria yang berusia 27 tahun. Seperti yang dikatakan Sun Yupang, usia terbaik sepanjang hidup adalah di saat 20 hingga 30 tahun. Tapi bagi Yichen, tahun emas itu telah berlalu 7 tahun lamanya. Yichen tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, sudah berlalu 7 tahun dan aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hidup. Lalu bagaimana dengan 3 tahun mendatang? Jika dalam 3 tahun ini aku masih belum membalaskan dendam kedua orang tuaku, maka 10 tahun emasku berlalu begitu saja. Pada titik ini Yichen merasakan sedikit kekecewaan di dalam hatinya, tapi dia juga tidak pernah membenci 19 tahun yang telah berlalu itu. Meskipun dalam 19 tahun ini ada 15 tahun dia sangat kesusahan dan menghadapi berbagai hujan badai dalam 3 tahun ini, tapi bisa dikatakan dia telah merasakan berbagai kesulitan yang ada di dunia.
Sun Yupang tidak menyangka perkataan yang singkat itu tiba-tiba membuat raut wajah Yu Chen berubah menjadi muram. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah aku tidak sengaja melontarkan kata yang salah? Kenapa tiba-tiba Xiao Yi seperti ada masalah? Baru saja dia segera berpikir, tiba-tiba Wang Dongsu telah ambil dengan napas terengah-engah, telah kembali dengan napas terengah-engah. Dia membawa 2 kantong plastik di tangannya, masih dengan napas terengah-engah dan sedikit kesulitan. Dia berkata, "Ayah, ibu, aku sudah pulang. Cepat makanlah." Melihat putrinya seperti habis lari maraton, Sun Yupang bergegas bertanya, "Dongsu, kamu kenapa?" Dengan buru-buru Wang Dongsu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya berlari saja tadi. Jadi napasku masih terengah-engah, hanya perlu istirahat sebentar saja." Dengan sedih, Wang Chengyuan berkata, "Aduh, kenapa kamu berlari begitu cepat? Pelan-pelan saja, beli makanan juga bukan hal yang mendesak." Wang Dongsu berkata dengan sedikit tidak alami, "Bukankah ayah sudah lapar? Aku takut kamu kelaparan karena sudah berhari-hari tidak makan." Sebenarnya Wang Dongsu tidak enak hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Alasan dia berlari cepat karena takut orang tuanya mengatakan hal yang tidak seharusnya kepada Yi Chen. Karena itu dia sengaja berlari dengan cepat agar bisa menekan waktu luang antara kedua orang tuanya dengan Yi Chen. Tepat pada saat ini seorang perawat juga berlari masuk dengan buru-buru dan berkata dengan bahagia, "Direktur Chen, hasil pemeriksaan darah pasien sudah keluar dan kadar kreatinin darahnya hanya 45." 45. Mendengar angka ini, Direktur Chen pun tercengang. Dari 1.500 turun menjadi 45. Bukankah ini terlalu luar biasa? Wang Dongsu dan kedua orang tuanya juga sedikit sensitif dengan angka-angka seperti ini. Bagaimana juga selama beberapa tahun ini ayah Wang Dongsu sudah menderita uremia dan satu keluarga ini mulai menjadi dokter karena saking lamanya merawat ayahnya yang sakit. Mereka sangat paham dengan kadar kreatinin dalam darah ini. Setiap perbedaan yang ada mewakili jenis keadaan ginjal yang berbeda. Jadi mereka tentu sangat memahaminya. Sedangkan kadar normal kreatinin darah pada umumnya berkisar di antara 40 sampai 130. Jadi ketika mendengar angka 45 ini, mereka satu keluarga pun sangat bahagia hingga meneteskan air mata. Wang Dongsu teringat akan sesuatu. Kemudian dia segera bertanya kepada Direktur Chen, "Maaf Direktur Chen, aku sepertinya ingat jika angka 45 ini sepertinya sedikit rendah bagi orang yang normal." Apa yang dikatakan Wang Dongsu benar. Angka 45 ini memang hampir berada di batas paling rendah. Jadi bagi sebagian besar orang yang normal memang angka ini sedikit lebih rendah. Secara umum kadar kreatinin darah bagi seorang pria dewasa biasanya berkisar di angka 70 hingga 100. Dengan sedikit bersemangat Direktur Chen berkata, "Sebenarnya ini juga sangat wajar. Belakangan ini ayahmu telah jatuh sakit dan berat badannya juga turun drastis. Kondisi tubuhnya menjadi sangat lemah dan juga kekurangan gizi tertentu. Karena ini kadar kreatinin darah juga pasti akan menurun pada kondisi seperti ini. Menurutku, jika ayahmu mendapatkan perawatan yang baik dalam beberapa hari ini, pasti kadar kreatinin darahnya akan kembali meningkat di angka 70. Seketika Wang Dongsu merasa sangat lega. Dia pun bergegas bertanya, "Direktur Chen, lalu apakah kondisi ayahku saat ini sudah sembuh?" Direktur Chen mengangguk dan berkata, "Sembuh, ini sudah pasti sembuh. Benar-benar keajaiban." Wang Dongsu merasa sangat senang mendengar ini. Dia segera berbalik badan dan menatap Yi Chen dengan mata memerah.
dia mempunyai banyak kata terima kasih yang ingin diucapkannya kepada Yichen, tapi dia merasa perkataan itu seperti tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa dilontarkan. Ini karena dia merasa penyelamatan seperti ini benar-benar lebih besar dari kuasa Tuhan. Jika dia terus mengucapkan rasa terima kasih ini, maka ini akan membuatnya terlihat sangat tidak tulus dan tidak religius. Meskipun Sun Yufang telah mengetahui suaminya telah sembuh, tapi sebelum dia mendapatkan bukti yang lengkap, dia masih ragu akan kesembuhan ini. Dan sekarang setelah hasil cek darah dari kreatinin telah keluar, ini akhirnya melenyapkan segala keraguan yang ada di dalam hatinya dan membuatnya sangat bahagia hingga air mata tak berhenti menetes. Lalu dia pun melirik ke arah Yichen. Kemudian tiba-tiba dia berlutut di hadapan Yichen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Xiaoji, terima kasih. Benar-benar terima kasih padamu. Melihat situasi ini, Yichen bergegas membantunya untuk bangun dan berkata, "Bibi, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun." Pada saat ini, Sun Yufang berkata, "Bibi merasa kebajikan ini sungguh sangat berlebihan bagi keluarga kami. Bibi tidak tahu harus bagaimana untuk berterima kasih padamu." Berkata sampai di sini, Sun Yufang menghelakan napas dan berkata, "Soji, Bibi bukan orang yang bodoh. Obat ajaib yang kamu berikan kepada keluarga kami, jika mempunyai khasiat yang begitu luar biasa, maka kamu pasti bisa menghasilkan uang yang sangat banyak jika menjualnya. Mungkin bisa mencapai ratusan juta yuan, dan ini benar-benar sangat pantas bagi orang kaya yang nyawanya telah berada di ambang kematian." Meskipun Sun Yufang bukan profesor dari perguruan tinggi, tapi dia juga orang tua yang berintelektual. Keuntungan dari seorang yang mempunyai intelektual tinggi adalah meskipun dia tidak benar-benar memahami tentang medis, tapi dia mempunyai penilaian yang lebih akurat daripada sebagian besar orang biasa. Wang Dongsu maju dan membopong ibunya sambil menangis. Dia berkata, "Ibu, kamu tenang saja. Aku pasti akan membalasnya dengan apapun caranya kepada Yichen yang telah menyelamatkan ayah." Sun Yufang mengangguk dan berkata, "Seji, kelak kamu adalah orang yang berjasa pada keluarga kami." Wang Chengyuan yang sedang berada di atas kasur juga tidak bisa menahan harunya. Dengan serius ia berkata, "Seji, kamu sudah menyelamatkan nyawa paman. Kelak di manapun kamu memerlukan bantuan paman, mohon jangan sungkan untuk berkata pada paman. Paman pasti akan membantumu bagaimanapun caranya." Yichen tersenyum dengan tidak berdaya, kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata dengan serius, "Paman dan Bibi terlalu berlebihan. Dongsu ini temanku dan aku hanya saling membantu saja. Dongsu juga telah banyak membantuku, jadi anggap saja aku membalas kebaikannya." Mendengar ini, Wang Dongsu merasa sangat terharu. Dia tahu maksud dari perkataan Yichen. Yichen pasti berpikir bahwa dirinya telah melakukan banyak hal untuk membantunya dalam mengurus grup Dihau. Tapi hal yang paling jelas diketahuinya adalah mengurus grup Dihau adalah pekerjaannya, dan itu merupakan bagian dari pekerjaannya. "Aku telah mengambil gaji dari tuan muda dan tentu aku harus bekerja untuk grup Dihau. Jadi ini tidak bisa dikatakan aku telah membantu tuan muda, karena memang harus seperti ini. Selain itu, ketika tuan muda baru mengambil alih grup Dihau, tuan muda langsung menaikkan 1 kali lipat gajiku. Jadi bukankah sudah seharusnya aku bekerja keras untuknya?" Tepat di sana dia merasa malu dan bersalah. Direktur Chen yang sedari tadi diam saja akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Anak muda, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Yichen mengangguk. "Silakan, katakan Direktur Chen." Direktur Chen langsung bertanya, "Aku ingin bertanya, obat apa yang telah kamu berikan kepada Profesor Wang? Tentu saja jika ini adalah sebuah rahasia dan tidak boleh dikatakan, maka aku juga sangat mengerti." Yichen tersenyum. "Bukan rahasia. Hanya saja obat ini aku dapatkan dari Dokter Sakti Sitianqi. Dari yang aku tahu, Dokter Sakti memang bukan pencipta obat ajaib ini.
orang tua sepertinya juga terkadang mendapatkan dari turunan obat seperti ini dari dokter kuno terkenal. Jumlah dari obat ini memang sudah tidak banyak dan saat ini semakin berkurang. Mendengar hal ini Direktur Chen tiba-tiba terdiam dan menepuk pahanya seperti teringat sesuatu. Aku ingat sekarang, terakhir kali aku juga di rumah sakit kami ada seorang pasien yang menderita paraplegia tinggi dan dia juga sembuh setelah meminum obat dari Dr. Sakti Si Tianqi. Dikatakan bahwa pada saat itu Dr. Sakti Si ini menggunakan resep obat tradisional kuno yang hilang. Tak disangka obat itu memang sangat ajaib. Tak hanya mampu menyembuhkan paraplegia tinggi, tapi juga mampu menyembuhkan pasien gagal ginjal akut yang sama sekali tidak bisa disembuhkan. Sampai di sini dia pun merasa sedih dan berkata dengan nada pelan, leluhur kita meninggalkan begitu banyak barang yang ajaib seperti ini. Hanya saja sangat disayangkan kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Jika seandainya obat ini bisa kembali ditemukan dan kembali diproduksi, maka seluruh orang yang ada di muka bumi ini pasti akan sehat. Chen tersenyum dan tidak berkata lagi. Direktur Chen kembali melihat jam dan berkata, aduh, sebentar lagi sudah mau jam 11. Aku harus ke ruangan lain untuk memeriksa ruangan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu lagi. Bang Dongsu segera mengantar Direktur Chen keluar dan setelah dia masuk kembali, Yu Chen juga berkata, Paman Bibi, Dongsu, waktu yang sudah tidak awal lagi. Aku juga harus pulang. Dengan buru-buru Sun Yufang berkata, Xiaoji, kenapa begitu buru-buru? Tinggallah lebih lama di sini. Bang Dosu yang ada di sampingnya takut ibunya akan menunjukkan terlalu banyak antusiasnya. Dia pun bergegas berkata, Ibu, di sini bangsal rumah sakit, bukan rumah kita. Bagaimana bisa membiarkan orang untuk berlama-lama di sini? Selesai berkata, dia langsung kembali berkata, terlebih lagi kondisi ayah Chang juga sudah membaik. Kita juga harus bergegas mengurus administrasi untuk keluar dari rumah sakit. Aku merasa sangat sedih belakangan ini di rumah sakit. Jadi aku sama sekali tidak ingin berlama-lama lagi di sini. Mendengar kata-kata ini, Sun Yufang juga merasa sedikit menyesal dan berkata kepada Yi Chen, Xiaoji, kalau begitu Bibi tidak akan mencegahmu hari ini. Besok datanglah ke rumah Bibi. Bibi akan membuatkan makanan enak untukmu dalam rangka berterima kasih kepadamu. Kamu harus mencobanya. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.